Apakah kamu pernah merasa dunia tidak adil padamu? Oh. Kalau ya, kamu mungkin sama seperti Nobita. Seorang anak laki-laki yang selalu sial, nilai jelek, dibully teman, dan sering dimarahi guru. Nobita adalah cerminan dari banyak orang yang tanpa sadar terjebak dalam pola pikir playing victim. Dalam setiap episodenya, kita melihat Nobita mengeluh, menyalahkan keadaan, dan berharap alat ajaib dari Doraemon bisa menyelesaikan semua masalahnya. Tapi, apakah benar dia korban atau hanya merasa jadi korban? Pada video ini, kita akan membahas karakter Nobita dan bagaimana ia menggambarkan mentalitas korban yang sering kita temui di dunia nyata. Mentalitas ini sering disebut playing victim yang menjebak seseorang dalam lingkaran ketidakberdayaan. Tonton sampai habis video ini agar kamu mendapatkan insight bagaimana menyembuhkan sifat Nobita dalam diri kita. Sejak kecil, Nobita Nobi tumbuh sebagai anak yang sering merasa tidak berdaya. Ia dikenal sebagai murid yang malas, ceroboh, dan selalu tertinggal dalam pelajaran. Ketika menghadapi kesulitan, Nobita cenderung menyalahkan keadaan atau orang lain dan bukan dirinya sendiri. Ia sering merasa bahwa dunia tidak adil padanya. Nilai jelek, dimarahi guru, dibully oleh Giant dan Suneo, semuanya dianggap sebagai bukti bahwa ia adalah korban dari nasib buruk. Inilah awal dari pola pikir playing victim yang perlahan membentuk karakternya. Kehadiran Doraemon, robot kucing dari masa depan, menjadi titik balik dalam hidup Nobita. Alih-alih langsung berubah menjadi lebih baik, Nobita justru semakin bergantung pada alat-alat ajaib Doraemon. Setiap kali menghadapi masalah, ia tidak mencoba menyelesaikannya sendiri, melainkan langsung meminta bantuan. Ini memperkuat peran korban dalam dirinya. Ia merasa tidak mampu tanpa bantuan eksternal. Bahkan ketika alat-alat itu menimbulkan masalah baru, Nobita tetap menyalahkan alat atau Doraemon, bukan cara ia menggunakannya. Dalam hubungan sosialnya, Nobita sering menggunakan peran korban untuk mendapatkan simpati, terutama dari Shizuka. Ia mengeluh tentang betapa sulitnya hidupnya, berharap orang lain akan memaklumi kelemahannya. Namun, di balik semua itu, Nobita sebenarnya memiliki hati yang baik. Ia tidak pernah berniat jahat, hanya saja ia belum belajar bagaimana menghadapi tantangan dengan keberanian dan tanggung jawab. Seiring waktu, Nobita mulai menyadari bahwa terus-menerus merasa sebagai korban hanya membuatnya semakin terpuruk. Dalam beberapa momen penting, ia menunjukkan keberanian luar biasa, berani menghadapi bahaya demi menyelamatkan teman-temannya, atau menolak menggunakan alat Doraemon demi menyelesaikan masalah dengan usahanya sendiri. Ini adalah titik-titik kecil di mana Nobita mulai keluar dari pola playing victim dan mulai membangun identitas baru sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas hidupnya. Karakter playing victims. Cerita Nobita bukan hanya tentang anak yang malas dan ceroboh, tapi tentang perjalanan panjang keluar dari pola pikir playing victim. Ia mewakili banyak dari kita yang pernah merasa tidak mampu, tidak cukup baik, atau terlalu lemah untuk menghadapi dunia. Karakter playing victim adalah pola perilaku di mana seseorang secara konsisten menempatkan dirinya sebagai korban dalam berbagai situasi, baik secara sadar maupun tidak. Orang dengan karakter ini sering merasa bahwa hidup tidak adil, bahwa orang lain selalu menyakiti mereka, dan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Meskipun kadang-kadang memang ada situasi di mana seseorang benar-benar menjadi korban. Karakter playing victim muncul ketika peran tersebut menjadi identitas yang melekat dan digunakan untuk menghindari tanggung jawab atau menghadapi kenyataan. Salah satu ciri utama dari karakter ini adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan atas masalah yang dihadapi. Mereka jarang melakukan refleksi diri atau bertanya, apa yang bisa saya ubah? Sebaliknya, mereka lebih sering berkata, kenapa ini terjadi pada saya? Atau orang lain selalu memperlakukan saya dengan buruk. Pola pikir ini membuat mereka terjebak dalam lingkaran negatif yang sulit diputus,
karena mereka tidak melihat diri mereka sebagai agen perubahan. Karakter playing victim juga sering menggunakan emosi untuk mempengaruhi orang lain. Mereka bisa tampak sangat sedih, kecewa, atau marah dan berharap orang lain akan merasa bersalah atau terdorong untuk membantu. Dalam hubungan sosial, ini bisa menciptakan dinamika yang tidak sehat, di mana orang lain merasa terjebak dalam peran sebagai penyelamat, sementara si korban terus bergantung dan tidak berkembang. Namun, di balik karakter ini sering tersembunyi luka emosional atau trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Banyak orang yang memainkan peran korban sebenarnya sedang mencari pengakuan, kasih sayang, atau rasa aman yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, penyembuhan dari karakter playing victim bukan hanya soal mengubah perilaku, tetapi juga menyentuh akar emosional yang mendasarinya melalui refleksi, terapi, dan dukungan yang tepat. Dampak negatif playing victim. Karakter playing victim dapat membawa dampak negatif yang cukup serius, baik bagi individu yang mengalaminya maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Ketika seseorang terus-menerus menempatkan dirinya sebagai korban, ia cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini membuatnya sulit untuk berkembang secara pribadi karena ia tidak belajar dari kesalahan dan tidak berusaha mencari solusi yang konstruktif. Dampak lainnya adalah rusaknya hubungan interpersonal. Orang yang sering memainkan peran korban bisa membuat orang lain merasa lelah secara emosional, terutama jika mereka terus-menerus diminta untuk menjadi penyelamat atau pendengar keluhan tanpa adanya perubahan nyata. Lama-kelamaan, hubungan bisa menjadi tidak seimbang dan penuh tekanan, karena satu pihak merasa dimanfaatkan sementara pihak lainnya tetap terjebak dalam pola ketergantungan. Secara psikologis, karakter playing victim dapat memperkuat rasa tidak berdaya dan rendahnya harga diri. Seseorang yang terus merasa sebagai korban akan sulit melihat potensi dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Ia cenderung merasa bahwa hidup dikendalikan oleh orang lain atau oleh nasib, bukan oleh pilihan dan tindakan pribadi. Ini bisa memicu stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi. Dalam konteks sosial yang lebih luas, pola ini bisa menciptakan budaya saling menyalahkan dan menghindari tanggung jawab. Ketika banyak individu dalam suatu komunitas atau organisasi memiliki mentalitas korban, maka akan sulit tercipta kerjasama yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan solusi yang berkelanjutan. Konflik pun lebih mudah muncul karena tidak ada pihak yang mau mengakui peran dan kontribusinya terhadap masalah. Sisi positif karakter playing victim. Menariknya, meskipun karakter playing victim sering dianggap negatif, ada beberapa sisi positif atau manfaat yang bisa muncul terutama jika dilihat dari sudut pandang psikologis dan sosial yang lebih luas. Narasi ini bukan untuk membenarkan pola pikir tersebut, tetapi untuk memahami bahwa di balik setiap pola perilaku selalu ada kebutuhan emosional yang ingin dipenuhi. Orang yang memiliki kecenderungan playing victim biasanya sangat peka terhadap ketidakadilan dan penderitaan, baik yang mereka alami sendiri maupun yang terjadi di sekitar mereka. Kepekaan ini bisa menjadi dasar empati yang kuat. Mereka seringkali mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain dengan lebih dalam karena mereka sendiri pernah atau merasa pernah berada dalam posisi sulit. Dalam konteks sosial, ini bisa membuat mereka menjadi pendengar yang baik dan teman yang penuh perhatian. Selain itu, karakter ini juga bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang membutuhkan perhatian, dukungan, atau validasi emosional. Dalam hubungan yang sehat, ekspresi perasaan sebagai korban bisa menjadi pintu masuk untuk membangun komunikasi yang lebih jujur dan terbuka. Ketika orang lain merespons dengan empati dan tidak menghakimi, hubungan bisa menjadi lebih kuat dan saling mendukung. Dari sisi perkembangan pribadi, karakter playing victim bisa menjadi titik awal untuk refleksi dan pertumbuhan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa mereka sering merasa sebagai korban, ini bisa menjadi momen penting untuk mengevaluasi pola pikir dan mulai membangun tanggung jawab pribadi. Banyak orang yang akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijak justru karena mereka pernah berada dalam posisi merasa tidak berdaya. Jadi meskipun karakter playing victim bisa menjadi penghambat jika dibiarkan berlarut-larut, ia juga bisa menjadi cermin yang menunjukkan luka batin yang perlu disembuhkan.
Dengan kesadaran dukungan dan kemauan untuk berubah, karakter ini bisa menjadi awal dari perjalanan menuju pemulihan, kedewasaan emosional, dan hubungan yang lebih sehat. Resetting meta state. Menyembuhkan diri dari karakter playing victim bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan batin yang mendalam. Ini bukan sekadar mengubah cara berpikir, tetapi menyentuh akar dari bagaimana kita memaknai pengalaman hidup. Dalam pendekatan meta state psychology, setiap emosi yang kita rasakan seperti kecewa, marah, atau tidak berdaya tidak berdiri sendiri. Di baliknya, ada lapisan-lapisan pikiran dan keyakinan yang membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Ketika seseorang terus merasa sebagai korban, itu bukan hanya karena situasi yang sulit, tapi karena ia telah membentuk identitas yang melekat pada perasaan itu. Bayangkan seseorang yang merasa gagal. Di permukaan, ia mungkin hanya merasa sedih. Tapi jika kita masuk lebih dalam, kita akan menemukan pikiran seperti saya memang tidak cukup baik atau saya selalu mengecewakan orang lain. Pikiran-pikiran ini adalah metastat lapisan makna yang kita berikan pada emosi dasar. Dan selama kita tidak menyadari bahwa kita bisa mengubah lapisan ini, kita akan terus terjebak dalam pola yang sama. Kita akan terus merasa tidak berdaya, terus menyalahkan orang lain, dan terus mencari pembenaran atas ketidakmampuan kita. Proses resetting meta state dimulai dengan kesadaran. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Dan apa makna yang saya berikan pada perasaan ini? Dari sana, kita bisa mulai membongkar lapisan-lapisan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makna baru yang lebih memberdayakan. Misalnya, dari saya tidak mampu menjadi saya sedang belajar dan berkembang. Ini bukan sekadar mengganti kata-kata, tapi mengubah cara kita memandang diri sendiri dari korban menjadi pembelajar, dari tidak berdaya menjadi punya pilihan. Latihan seperti mindfulness, journaling, atau refleksi harian bisa sangat membantu dalam proses ini. Ketika kita mulai menyadari pola pikir yang muncul, kita bisa memilih untuk tidak langsung percaya pada semuanya. Kita bisa mengamati, mempertanyakan, dan akhirnya memilih makna yang lebih sehat. Ini adalah bentuk pengambilan kendali atas narasi batin kita. Kita tidak lagi hidup berdasarkan reaksi otomatis, tapi berdasarkan kesadaran dan niat. Dan ketika meta state baru mulai terbentuk dan diperkuat, kita akan merasakan perubahan yang nyata. Kita mulai merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bertanggung jawab atas hidup kita. Kita tidak lagi menunggu orang lain menyelamatkan kita, karena kita tahu bahwa kekuatan untuk berubah ada di dalam diri kita sendiri. Dari sini, kita bisa membangun kehidupan yang lebih utuh bukan sebagai korban dari keadaan, tapi sebagai pencipta dari arah hidup yang kita pilih. Dalam hidup, penting untuk menyadari bahwa merasa menjadi korban bukanlah sebuah identitas yang harus dipertahankan. Seperti Nobita yang perlahan belajar menghadapi tantangan dengan keberanian dan tanggung jawab, kita pun harus keluar dari lingkaran ketidakberdayaan dan mulai mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Mari kita berhenti sejenak. Renungkan dan perbaiki cara pandang terhadap masalah dan rintangan hidup. Alih-alih terus menyalahkan keadaan atau orang lain, lebih baik kita fokus pada upaya pengembangan diri, berani mengambil tanggung jawab, serta mencari solusi yang nyata. Melalui proses ini, kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih kuat, tetapi juga mampu membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis.